Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan mata kuliah Farmasetika Dasar dengan jumlah SKS 2. Bersama saya, Dewi Rasati. Ini adalah kurikulum vitae saya yang sudah pernah saya berikan, paparkan pada saat kuliah pengantar farmasetika. Untuk kuliah farmasetika dasar sendiri, awalnya adalah kuliah preskripsi dengan bobot 6 SKS. Namun sekarang preskripsi telah dipecah menjadi 3 mata kuliah, yaitu farmasetika dasar, ini mohon maaf, ini 2 SKS, praktikum farmasetika dasar 2 SKS, pengantar farmasetika 1 SKS. Nah, kenapa ketiga mata kuliah ini adalah 3 mata kuliah yang berhubungan? Karena sebenarnya kuliah ini adalah satu mata kuliah dulunya, yaitu preskripsi. Namun untuk sekarang, apakah perbedaan dari ketiga kuliah tersebut? Jadi farmasetika dasar ini murni adalah teori farmasetika, jadi teori farmasi. Kemudian untuk pengantar farmasetika ini sebenarnya teori tapi lebih ke praktek. Jadi kita lebih latihan untuk menghitung dosis, latihan untuk membaca resep gitu. Sedangkan untuk praktikum, ini praktikum kita membuat ataupun meracik sediaan berdasarkan resep dari dokter atau formula standar. Jadi memang benar-benar kita meracik. Itu adalah praktikum farmasetika. Nah, untuk apa sih kita mempelajari farmasetika dasar? Yang pertama adalah mengetahui dan memahami kefarmasian. Yang kedua adalah menganalisis masalah formulasi. Yang ketiga adalah mampu mengatasi permasalahan. Yang keempat adalah terampil mengerjakan peracikan sediaan obat. Nah, tentunya untuk mempelajari farmasetika dasar ini, kalian membutuhkan referen-referen atau buku acuan. Buku acuan untuk kuliah farmasetika dasar, yang pertama adalah buku Farmakope Indonesia, ya, edisi 5. Kemudian ada ISO, ada MINS, ada formula standar, dan lain sebagainya. Untuk aturan penilaian mata kuliah farmasetika dasar meliputi yang pertama kehadiran 10%, keaktifan atau kesiapan, jadi ini adalah mahasiswa yang siap terhadap kuliah farmasetika dasar, jadi sudah mempelajari terlebih dahulu materi dari farmasetika dasar. Itu bobotnya adalah 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Ini adalah pokok bahasan dan subpokok bahasan 14 kali pertemuan yang akan kita lalui di semester 1 untuk mata kuliah farmasetika dasar. Jadi hari ini pertemuan ke-1 adalah pendahuluan, kemudian pertemuan kedua sejarah kefarmasian, pertemuan ketiga dilanjutkan dengan sediaan farmasi, pertemuan 4 adalah penggolongan obat, pertemuan kelima adalah resep dan kopi resep, pertemuan ke-6 adalah singkatan bahasa Latin, kemudian pertemuan 7 sebelum kita UTS, kita akan mereview dulu materi 1 sampai 6 gitu ya, supaya UTS kalian maksimal. Setelah UTS, kita lanjutkan di pertemuan ke-8, yaitu ketentuan umum farmakope, dilanjutkan dengan dosis obat, sediaan serbuk, sediaan kapsul, sediaan galenika, perhitungan harga resep, dan terakhir sebelum UAS kita ada review materi pertemuan ke-8 sampai ke-14. Nah, pertanyaan awal adalah kenapa Anda tertarik melanjutkan pendidikan
di Diploma 3 Farmasi Akademi Farmasi Jember. Nah, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya Bu Dewi ingin tahu motivasi kalian untuk belajar melanjutkan studi di sini itu apa. Karena pentingnya jawaban kalian, silakan kalian tulis jawaban kalian ini di kolom diskusi. Jadi silakan sertakan nama dan alasan kenapa kalian tertarik melanjutkan pendidikan di Akademi Farmasi Jember. Seperti yang Bu Dewi sampaikan sebelumnya, bahwa farmasi itu bukanlah ilmu yang mudah, namun juga bukan ilmu yang sulit. Karena pada dasarnya semua ilmu bisa dipelajari. Untuk menambah motivasi kalian terhadap studi kalian, di sini kami akan memberikan informasi gitu ya, atau Bu Dewi akan memberikan informasi terkait peran farmasi dalam dunia kesehatan. Nah, otomatis ketika kita berperan berarti kita bisa masuk dalam dunia kesehatan. Di mana saja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau nanti kalian lulus D3 Farmasi, kalian bisa bekerja di tempat-tempat berikut ini. Yang pertama adalah industri obat modern. Di industri obat, kalian bisa bekerja di industri obat. Ranah kalian di industri obat biasanya menduduki posisi supervisor produksi, supervisor QA, QC. Jadi di QC itu lab analisis, kalian melakukan percobaan gitu ya. Bagi yang suka kimia, ataupun kalian suka produksi dan lain sebagainya, kalian bisa di industri obat modern. Contoh industri obat modern adalah Kalbe, Sanbe, dan lain sebagainya. Tempat yang kedua adalah industri obat tradisional. Di sini mirip dengan industri obat modern, hanya saja yang dibuat adalah obat-obatan dari herbal. Contoh dari industri obat tradisional adalah Sido Muncul ya, Nyonya Menir gitu ya, itu adalah industri obat tradisional. Yang ketiga adalah rumah sakit. Ya, pasti ya. Jadi kita tenaga teknis kefarmasian bisa bekerja nanti di rumah sakit. Kalian mau di pelayanan ataupun di gudang, itu boleh. Itu adalah ranah kalian di rumah sakit. Kemudian ada di Balai Pengobatan Obat dan Makanan, ada di Dinas Kesehatan, Departemen Kesehatan, itu juga peluang kerja kalian juga di sana. Kemudian apotek pasti ya, karena apotek itu adalah tempat pelayanan kefarmasian, pasti kalian bisa di apotek. Kemudian ada industri makanan dan minuman gitu ya. Butuh farmasi ya, butuh gitu ya. Jadi untuk mengetahui kadar kemurnian suatu zat dan lain sebagainya, mutu makanan dan minuman. Jadi contoh di sini adalah Pocari Sweat, misalkan ya, Nestle dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah industri kosmetika. Jadi di sini kita membuat obat, bukan membuat obat ya, kita lebih membuat ke kosmetika. Jadi kosmetika itu adalah sediaan farmasi untuk mempercantik, memperelok gitu ya, memperindah gitu. Jika kalian tertarik, kalian bisa masuk ke industri kosmetika. Selanjutnya adalah PBF. PBF ini adalah pedagang besar farmasi. Jadi di PBF ini kita bisa untuk menyimpan ataupun menjual sediaan farmasi dalam jumlah yang besar ke apotek ataupun ke rumah sakit. Di sini juga ada klinik kecantikan ya. Jadi klinik kecantikan itu kita juga bisa meracik obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Bedanya apa dengan industri kosmetik? Kalau industri kosmetik lebih ke
produksi obat, produksi sediaan farmasi ya, produksi sediaan kosmetik. Kalau untuk klinik kecantikan, kita meracik biasanya sesuai dengan kondisi wajah seseorang. Kalau industri kosmetik kan membuat obat sesuai dengan sesuai dengan kriteria kulit gitu ya masing-masing. Tapi kalau klinik kecantikan biasanya lebih ke personal gitu ya. Kemudian di klinik kecantikan jarang ya kita hanya meracik saja. Biasanya kita juga memberikan edukasi ya, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien kita gitu ya tentang bagaimana cara penggunaan obat kosmetik yang telah kita racik gitu. Jadi inilah peran farmasis dalam dunia kesehatan dan ini pula adalah peluang kerja kalian. Jadi semangat gitu ya untuk segera lulus gitu ya dan segera mengabdikan diri untuk dunia kesehatan. Nah, di sini sudah ada gambar mawar gitu ya, bunga gitu ya. Berarti akhirnya kuliah kita juga ini slide terakhir gitu ya. Jangan lupa menulis alasan kalian masuk ke Akfar Jember untuk melanjutkan studi di kolom diskusi. Kita akhiri pertemuan pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.